Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ila ghairi dhalika min al-ahadithi ad-dalati ala jahalati aksarin nasi bihadhihi asyahadati. Ila ghairi dhalika, kepada yang selain darinya, minal ahadisi ad-dalati, dari hadis-hadis yang menunjukkan ala jahalati aksarin nasi bihadhihi syahadati, dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang kejahilan kebanyakan manusia dengan syahadah ini. Berkata Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, aksarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata yahsabunaha mujarrada lafdhin yuqalu bil lisani. Kebanyakan manusia itu jahil, tidak faham, bodoh kepada syahadat ini, yang mana mereka menyangka bahwasanya syahadat itu sekedar dilafatkan dengan lisan saja. Wa katsirun minal ulama'i la yafhamuna ma'na la ilaha illallah wa hum ulama'u fil fiqhi, ulama'u fil nahwi, ulama'u fil hadisi. Dan kebanyakan para ulama, mereka itu tidak memberikan perhatian kepada makna la ilaha illallah, padahal mereka ini adalah ulama di dalam bidang fikih, ulama di dalam bidang nahwu, ulama di dalam bidang hadis. Walakin aksaruhum laisa lahu inayatun bitauhid, akan tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak menaruh perhatian kepada at-tauhid. Au yata'allamu aqidatal asy'ariyati au ulama al-kalami, atau mereka ini mempelajari akidahnya orang-orang Asy'ariyah dan para ulama kalam, allati taqtasiru ala tauhidir rububiyyati, yang mana ya mereka itu membatasi atau mencukupkan hanya kepada tauhid rububiyah saja. Wa yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa yufassirunaha, dan mereka mentafsirkan kalimat la ilaha illallah tersebut, la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. La yaqdiru 'alal ikhtira'i illallah, tidak ada yang mampu mencipta kecuali hanya Allah. Hada tafsiruhum laha, maka inilah tafsiran mereka untuk kalimat la ilaha illallah. Fahum la yata'adduna tauhidar rububiyyati, maka mereka yang seperti ini tidak melebihi atau melampaui kepada makna tauhid rububiyah. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhidir rububiyah, mereka ini menafsiri la ilaha illallah dengan sesuatu yang tidak melebihi dari makna tauhid rububiyah. Wa la yata'arraduna li tauhidil uluhiyyati alladhi huwa matlubun li la ilaha illallah, dan mereka ini tidak menjelaskan, tidak memaparkan berkaitan tentang tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah itu adalah maksud dan yang diminta, ya, tujuan dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian kata Syekh, iqra'u aqaidal mutakallimina, bacalah akidah orang-orang mutakallimin, tajiduna annahum yurakkizuna ala isbati wujudillahi, maka engkau akan mendapatkan bahwasanya mereka itu memfokuskan kepada menetapkan keberadaan Allah. Ka'annallaha fihi syakkun, seakan-akan ada pada Allah itu keraguan, waliyadzubillah. Wal-i'tirafi bi annahu wal khaliqur raziqul muhyi al mumit, dan mereka itu ya berfokus kepada memikirkan, mengetahui, ya, berfokus pada mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ila akhirih, sampai pada yang akhirnya. Wala yadhkuruna al-ibadata, mereka itu tidaklah menyebutkan ibadah. Wala yadhkuruna al-uluhiyyata abadan, mereka tidak menyebutkan tentang keuluhiyahan Allah selama-lamanya. Hada la yazidu ala dinil musyrikin alladhina qala Allahu fihim, yang kalau seperti ini tidak melebihi agamanya orang-orang musyrikin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara
wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, siapa orang yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Yusbituna rabba walakin ya'buduna ghairahu, mereka ini menetapkan Rabb, ya kerububihan Allah, akan tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ma yaqulun, mereka tidaklah mengucapkan innahum yakhluquna wa yarzuqun, mereka tidak mengucapkan dan meyakini bahwasanya mereka inilah yang menciptakan dan memberikan rezeki, walakin yaquluna, akan tapi mereka mengucapkan innahum syufa'a'u wa wusata'u lana indallah, akan tapi mereka ini adalah pemberi syafaat kami, ya, yang menjadikan, ya, wasilah antara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal amru khatirun jiddan, maka perkaranya adalah bahaya sekali. Fahunaka lubsun aw labsun katsirun fi hadzal amri, maka di sana ada kesamaran yang banyak di dalam perkara ini. Wa dhalla katsirun minan nasi bihadzal lubsi, dan banyak orang yang tersesat dari manusia dikarenakan, ya, hilah ini, atau dikarenakan tipu daya kesamaran ini. Alladhi yukhlisu at-tauhida wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaquluna hadza yukaffirul muslimina. Orang-orang yang mengikhlaskan tauhid, menjelaskan makna la ilaha illallah, mereka ucapkan, mereka katakan kepada orang-orang seperti ini adalah mereka yang mengkafirkan kaum muslimin. Jadi orang yang menjelaskan tauhid, orang yang menjelaskan apa itu kesyirikan, mereka mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Fauzan, nahnu nabra'u ilallahi minalladzi yukaffiru almuslimina. Kita berlepas diri, ya, kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Kita tidaklah mengkafirkan kecuali siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kaffarahu Allah wa rasuluhu. Orang yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, maka sungguh Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan mereka. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun. Ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini ada penafian dan ada penetapan. Nafyul ilahiyyati amma siwallahi minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penafian keuluhiyahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati hatta Jibrilah, dan dari kalangan para malaikat sampai Jibril. Fadlan an ghairihima, lebih-lebih lagi orang-orang yang jauh di antara di bawah mereka berdua. Minal anbiya'i was salihin, dari orang-orang, dari para nabi dan orang-orang saleh. Wa isbatuha lillahi azza wa jal, dan menetapkan keuluhiyahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadhil kalimatu laha ruknani. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Huma nafyun wa isbatun, penafian dan penetapan. Fala yakfi an-nafyu wa la yakfi al-isbatu, maka tidak cukup hanya menafikan, tidak cukup hanya menetapkan. Balla budda minal isnaini muftarinaini, maka muktarinaini, maka ya wajib untuk kedua-duanya secara bersamaan, tidak boleh salah satunya saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah,
siapa orang yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, maka la yakfur bit tagut faqat. Allah tidak mengucapkan atau tidak menjelaskan kafir kepada tagut saja. Bal qala wa yu'min billah. Akan tapi Allah juga mengatakan dan beriman kepada Allah. Wala qala man yu'min billahi wa lam yadhkur al-kufra bit tagut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengatakan hanya beriman kepada Allah tapi tidak kafir kepada tagut. La budda minal isnaini, maka wajib keduanya, an-nafyu wal isbat. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala juga mengatakan, dari perkataan muallif, nafyul ilahiyyati an kulli ma yu'badu min dunillah, peniadaan keuluhiyahan dari segala sesuatu yang disembah selain Allah, yaitu minal makhluqati, dari kalangan para makhluk. Walau kana min aslahis salihin, meskipun makhluk tersebut adalah orang yang paling saleh. Fa aslahul bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling baik, yang paling saleh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahul malaikati huwa Jibrilu, dan malaikat yang paling saleh, yang paling baik adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Wa ma'a hadza law anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar. Akan tetapi kalau ada sekiranya orang yang menyembah Jibril atau ada sekiranya orang yang menyembah Muhammad, maka dia menjadi musyrik khalidan finnar, dia kekal di dalam api neraka. Kenapa? Li'anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha dipersekutukan bersamanya seorang pun. La minal malaikati wala minal anbiya'i wala minas salihina, tidak dari kalangan para malaikat, tidak dari kalangan para nabi, tidak dari kalangan orang-orang saleh, wala minal asjari wal ahjari, dan tidak juga dari kalangan pohon-pohon dan bebatuan. Walihada yaqulu, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh menyekutukan dengan peribadatan kepada Rabbnya seorang pun tidak boleh. Ahadan, kata ahadan, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza amun, ini bersifat umum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah oleh kalian Allah saja dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Syai'an yaitu ayya syai'in, sesuatu apapun juga. Hadza nafyun amun, ini adalah penafian secara umum. Wal manfiyu nakiratun, dan yang ditiadakan dan dinafikan itu adalah dalam bentuk nakirah. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu kulla syai'in, dan nakirah dalam konteks penafian itu memberikan keumuman kepada segala sesuatu. Jadi apapun itu, malaikat kah, para nabi kah, orang-orang soleh kah, batu kah, matahari, apapun, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan mereka. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, idza fahimta dzalika fata'ammalil uluhiyyata allati asbataha Allah ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima ay yakuna lahum minha misqalu habbatin min khardalin. Apabila engkau memahami hal tersebut, bahwasanya tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga, fata'ammalil uluhiyyata, maka perhatikanlah keberhakan untuk diibadahi itu yang hanya Allah tetapkan untuk dirinya saja dan Allah nafikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari selainnya, bahwasanya selainnya itu memiliki keberhakan keuluhiyahan meskipun hanya seberat biji sawi misalkan. Allah nafikan itu seluruhnya. Allah tetapkan keuluhiyahan hanya untuk Allah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-uluhiyatu ma'naha al-ibadah. Uluhiyah itu maknanya adalah al-ibadah. Wa min huna ghalita katsiruna fi tafsiri la ilaha illallah wa fassaruha bighairi tafsiriha, Dari sinilah
banyak orang yang keliru, ya. Wa min huna ghalata katsirun fi tafsiri la ilaha illallah. Kebanyakan mereka itu salah di dalam menafsiri la ilaha illallah. Mereka mentafsirkan dengan tafsir yang selainnya, yaitu tafsir yang tidak benar. Ya, wa min dzalika, di antara tafsir tersebut adalah tafsiru ahli wahdatil wujudi li kalimati at-tauhid, yaitu tafsir orang-orang wahdatul wujud, ya, kepada kalimat at-tauhid. Fa ahlu wahdatil wujudi Ibnu Arabi wa atba'uhu, ya, orang-orang wahdatul wujud yaitu Ibnu Arabi dan pengikutnya, yaquluna, mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Mereka mengucapkan atau menafsirkan perkataan atau kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Au la ilaha mawjudun illallah, ya, tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah, kecuali Allah. Makna hadza anna kullal ma'budati kullaha hiyallah. Makna dari ucapan mereka ini adalah bahwasanya seluruh sesembahan seluruhnya adalah Allah, wal iyadu billah. Lianna indahum annal wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhlukin. Karena di sisi mereka orang-orang wahdatul wujud, bahwasanya keberadaan al-wujud, segala sesuatu yang ada, la yanqasimu baina khaliqin wa makhlukin, tidak terpisah atau terbagi antara yang mencipta dan yang dicipta. Huwa kulluhu Allah, maka kalau begitu seluruhnya adalah Allah. Hadza ma'na annahum ahlu wahdatul wujud. Oleh sebab itulah ini adalah makna bahwasanya mereka ini adalah orang-orang wahdatul wujud. Yaitu apa? Yaj'alunal wujuda yattahidu wa la yanqasimu. Mereka menjadikan segala sesuatu yang ada itu menjadi satu, tidak terbagi-bagi. Kulluhu huwallah. Mereka katakan seluruhnya adalah Allah. Mahma abadal insanu min syai'in fa innahu qad abadallah. Maka apapun yang disembah manusia, manusia nyembah apa dari sesuatu apapun, maka kata mereka pada hakikatnya dia sedang menyembah Allah atau telah menyembah Allah. Alladzi abadal baqara, orang yang menyembah sapi. Walladzi abada sanama, orang yang menyembah berhala. Walladzi abadal hajara, orang yang menyembah batu. Walladzi abadal bashara, orang yang menyembah manusia. Walladzi abadal malaikata, orang yang menyembah malaikat. Kulluhum ya'budunallah, mereka mengatakan berkeyakinan semua itu mereka sedang menyembah Allah. Waliyadzubillah. Lianna Allah huwal wujudul mutlak, karena kata mereka Allah itu adalah wujud al-mutlak. Waliyadzubillah. Walladzi yaqul, kemudian ada orang, jika ada orang yang mengatakan innal wujuda yanqasimu ila qismaini, ila khaliqin wa makhluqin. Kemudian apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada itu al-mawjud itu terbagi menjadi dua, pencipta dan yang dicipta. Yaquluna anhu, maka mereka mengatakan tentang orang yang mengatakan demikian, inna hadza musyrikun, sesungguhnya orang yang seperti ini musyrik, ya. Fala yakunu muwahhidan indahum, maka menurut orang ahlu wahdatul wujud, orang yang seperti ini bukan ahlu tauhid, yang mengatakan ada yang mencipta dan ada yang dicipta di sisi mereka. Illa man qala, kecuali siapa yang mengatakan innal wujuda syai'un wahidun huwallah. Ahlu tauhid di sisi mereka itu adalah yang mengatakan innal wujuda, segala sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang satu, dia adalah Allah. Semuanya itu adalah Allah. Waliyadzubillah. Famahma abatta min hadal kauni min asjarin aw ahjarin aw asnamin aw tawaghita fa innaka ta'budullaha. Maka apapun yang engkau sembah dari alam ini, mau batu kah, mau pohon kah, mau berhala kah, mau togut kah, maka engkau sejatinya telah menyembah Allah. Lianna hadza huwa Allah, karena ini adalah Allah, kata mereka. Wa bihadhihi almunasabah fa innahu yaghlatu ba'dul awam. Oleh sebab itulah, ya, kebanyakan atau sebagian orang-orang awam itu salah. Yaqul, mereka mengatakan la ma'buda siwaka. Mereka orang-orang awam mengatakan apa tafsir la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan kecuali dirimu. Walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwak, akan tapi kalau seandainya dia mengatakan tidak ada sembahan yang benar melainkan dirimu, ya. Wa hadza, dan perkataan ini, hadza di sini kembali kepada la ma'buda siwaka, tidak ada sembahan kecuali dirimu. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ucapan yang seperti ini yuwafiqu qaula ahli wahdatil wujud,
Maka ucapan tidak ada sesembahan kecuali dirimu ini menyepakati perkataan orang-orang wahdatul wujud. Falau zada kalimata bihaqqin sahha. Kalau seandainya mereka ini menambahkan kalimah bihaqqin, yaitu tidak ada sembahan yang diibadahi bihaqqin dengan benar kecuali Allah, maka itu benar. Tapi pada faktanya mereka hanya mengucapkan tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya. Li'anna ma siwahu ma'budun bil batili, karena selain dari Allah itu adalah sembahan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikian adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang hak, ya. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa-apa yang mereka seru dari selain Allah huwal batilu, itu adalah kebatilan. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan adalah Allah maha tinggi lagi maha besar. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.